Periode jabatan Mochtar sebagai Menteri Luar Negeri itu adalah dari mulai terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berimbas ke hampir seluruh bagian bumi. Ini juga menjadi era puncak konflik Indo-Cina, perseteruan berjilid-jilid di Timur Tengah, kericuhan geopolitik buntut integrasi Timur Timur yang menjadi bahan cek ombak untuk menguji sikap Indonesia dari waktu ke waktu, serta pendewasaan ASEAN dan gerakan non-blok. Meski tak menjadi nuansa terkuat untuk pos kementeriannya, periode jabatan Mochtar pun merupakan era surutnya dan era kejayaan minyak atau oil boom yang turut dinikmati Indonesia sejak tahun 1970-an. Tantangan ekonomi pun menjadi isu sensitif baru. Mochtar juga adalah Menteri Luar Negeri yang menjembatani pembaruan perjanjian perdagangan pertama antara Indonesia dan Vietnam. Mochtar baru menjadi Menteri Luar Negeri pada 31 Maret 1978. Pencapaian besar pertama Mochtar sebagai Menteri Luar Negeri tentu saja meloloskan konsep wawasan Nusantara sebagai kesepakatan internasional pada tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang hukum laut. Bila batas laut teritorial 12 mil dari titik terluar wilayah terluar masih menjadi bagian suatu negara relatif diterima, konsep yang ditawarkan Indonesia tentang Nusantara alias negara kepulauan adalah hal baru di dunia internasional. Dengan konsep ini, tak ada lagi area bolong di antara pulau-pulau karena jarak mereka melebihi ketentuan laut teritorial di suatu negara kepulauan seperti Indonesia. Saat Mochtar menjadi Menteri Luar Negeri, upaya pemulihan hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina itu dimulai. Di antara syarat utama pemulihan hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina ini adalah tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan tidak ada lagi kewarganegaraan ganda bagi warga negara keturunan Tionghoa. Dalam perjalanannya, pembukaan perdagangan langsung antara Indonesia dan Cina mendahului pemulihan hubungan diplomatik kedua negara. Pembicaraan soal hubungan dagang ini menjadi isu di awal 1985. Istilah manusia perahu pun muncul dari sini untuk menyebut para pengungsi dari wilayah konflik yang kebanyakan datang dari para penumpang perahu. Salah satu kontribusi Indonesia adalah menyediakan lokasi transit pengungsi Indo-Cina. Pada akhirnya, Indonesia dan ASEAN berurusan panjang dengan konflik Indo-Cina ini, termasuk mengkritik gerakan non-blok yang dinilai tidak punya sikap tegas soal invasi Vietnam. Belakangan ini, Mochtar meletakkan usul solusi konflik Indo-Cina dengan mengembalikan keputusan langkah pada rakyat Kamboja. Usul Mochtar ini dilabeli sebagai koktail party, tapi hanya mengundang semua unsur yang berseteru dengan Kamboja, sekalipun dilakukan dengan negara lain. Indonesia menjadi lokasi pertemuan dan tidak keberatan dengan usul yang tertolak. Solusi yang disodorkan Mochtar soal penentuan nasib sendiri oleh rakyat Kamboja menjadi pilihan di saat-saat terakhir jabatan Mochtar. Namun, tarik ulur ada saja sehingga semua tetap tertunda. Naik turun gerakan non-blok terkait situasi politik Kuba juga terjadi semasa Mochtar menjadi Menteri Luar Negeri. Ada isu Kuba yang mendapat dukungan Uni Soviet untuk semaunya di kawasan Amerika Selatan yang menjadi salah satu pemicu naik turun gerakan ini. Isu Timur Timur menjadi pekerjaan rutin Mochtar dari tahun ke tahun selama menjadi Menteri Luar Negeri. Namun pada 1984, persoalan yang ditudingkan ke Indonesia tentang wilayah ini bergeser. Isu Timur Timur pun rupanya menjadi alasan perdagangan tipis-tipis dengan Papua Nugini, yaitu negara yang berbatasan darat dengan Indonesia. Selama beberapa tahun, persoalan yang ada adalah soal pelintas batas. Namun di paruh kedua 1984, situasi Timur Timur seperti diembus-embuskan pula bak cek ombak untuk Papua Nugini. Mochtar sampai meminta Papua Nugini untuk tak terpengaruh hasutan. Saat digantikan Ali Alatas, Mochtar masih mengemukakan keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT ke-9 gerakan non-blok. Namun pertemuan pemimpin negara-negara anggota gerakan itu akhirnya digelar di Yugoslavia pada 4-7 September 1989.